Hai Tentu Nainer, selamat sore. Waktunya sikat seputar informasi kesehatan nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 4 maksudnya saya. Jam 4 sampai jam 6 nanti kita akan bahas mengenai hipertensi pada ibu hamil dan menyusui. Ini seru banget ya Tentu Nainers ya. Kita bakal coba invite dulu Promkes RSHS-nya. Sebentar ya. Nah, Resna udah coba invite. Nah, sudah bergabung. Halo, Mbak. Halo, Halo, Mbak Afi. selamat sore. Selamat sore, Mbak. Gimana sehat, Mbak, kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuaca di alhamdulillah sehat. itu berarti ya, Mbak? Lagi di Bandung sekarang? Iya, lagi di Bandung. Untuk siang ini tadi sih terpantau panas, tapi kalau sekarang sudah mulai gluduk-gluduk gitu. Gluduk-gluduk sudah menggundang. Kayaknya udah mau turun hujan. Ya, kayaknya intensitasnya cukup tinggi ya kalau sekarang-sekarang di Bandung ya, Mbak ya? Kalau hujan? Eh, enggak sih, kalau seminggu terakhir ini sih rasanya nggak hujan di sini malah. Oh, Justru nggak enggak. hujan. Lagi panas-panasnya, iya betul. Ya, siap-siap. Baik, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Resna, salah satu penyiar di Radio MDK Tasikmalaya. Dan kali ini kita akan berbincang nih, Tentu Niners, bareng dengan apoteker Afi Admikawati, Magister Farmasi Klinik. Betul ya, Mbak ya? Betul. Ya, dan kita akan membahas tema menarik nih, Tentu Niners, mengenai mengenal obat-obatan hipertensi terhadap ibu hamil dan menyusui bareng Mbak Afi di sini ya, Mbak. Iya, Langsung aja kita betul, mulai Teh ya, Mbak Sena. ya. Ya, mangga, mangga. Silakan. Ya, Mbak, ada yang menarik nih, Resma tuh baca ya, mengenai Iya, bahwasannya salah satunya adalah hipertensi yang menjadi salah satu penyebab ibu meninggal dunia pada saat hamil. Nah, itu iya. menarik nih Mbak untuk kita bahas ya. Nanti kita akan bahas mengenai hipertensinya juga dan penanganannya, obatnya harusnya yang kayak gimana sih Mbak. Langsung aja mungkin Mbak ya, kita bahas dari yang pertama. Hipertensi itu Baik, apa sih? silakan. Jadi, kalau untuk hipertensi sendiri adalah kenaikan tekanan darah di atas normal, yaitu berapa tekanan darahnya? Di atas 140 sistolnya dan untuk diastolnya per 90 mm Hg. Gitu. Nah, untuk kategori hipertensi sendiri ada macam-macam, ada yang ringan, sedang, dan berat. Itu ditandai dengan nilai atau kenaikan si tekanan darahnya. Seperti itu. Oh, oke. Berarti memang cukup parah ya Mbak kalau misalnya hipertensi pada ibu hamil, Ya, efeknya. betul. Betul, cukup parah juga karena kan ibu hamil ini ya berdua ya, dua nyawa ya, si ibu dan juga si bayi. Nah, untuk tekanan darah yang tinggi nantinya ke depannya jika tidak ditangani akan menyebabkan berbagai macam gangguan seperti kerusakan organ, kemudian bahkan juga stroke juga bisa, walaupun ke ibu hamil pun hipertensi juga bisa menyebabkan stroke gitu. Kemudian eklamsi atau nantinya bisa kejang yang nantinya bisa menyebabkan penurunan tekanan kesadaran dan terjadi koma atau meninggal dunia. Nah, seperti itu parahnya dari tekanan darah pada ibu hamil. Gitu. Baik, mengerti Mbak. Kalau tadi berarti hipertensi itu penyebabnya apa ya Mbak? Penyebabnya bermacam-macam. Nah, untuk faktor-faktor resiko dari tekanan darah, terutama pada ibu hamil ya, Ya. ada ini hipertensi pada kehamilan sebelumnya. Misalkan ini sekarang hamil hamil keduanya, tapi riwayat kehamilan yang pertama ada riwayat hipertensi. Nah, bisa jadi kehamilan kedua nanti beresiko gitu. Sehingga kalau saya suka mengedukasi kepada pasien-pasien yang dirawat di ruang Alamanda ini, kalau misalkan kehamilan pertama di sini dan ada riwayat tekanan darah tinggi atau preeklamsi. Nah, saya
selalu mewanti-wanti kepada pasien agar ibu dijaga lifestyle-nya, dijaga tekanan darahnya, karena ibu masih muda, nanti ke depannya pasti kan bakal punya rencana lagi nih ya untuk program hamil, untuk kepengen kelahiran anak 2, 3 dan seterusnya kayak gitu. Jadi untuk mencegah hal ini terjadi kembali gitu harus dicegah dengan perbaikan lifestyle, rajin olahraga, jika BB-nya lebih dari di atas normal, diet, terus diturunkan berat badannya, kemudian juga mengurangi asupan makanan yang mengandung natrium atau garam ya istilahnya gitu ya, mengurangi makanan yang asin-asin gitu. Kemudian juga rutin untuk mengontrol tekanan darah minimal setiap sebulan sekali di fasilitas kesehatan yang terdekat, misalkan di puskesmas seperti itu. Menarik, menarik. Memang ya Mbak ya, gaya hidup yang menjadi salah satu faktor juga ya Mbak ya. Ternyata Betul. kalau misalnya dari ini segi apa tuh namanya yang kayak dari keturunan-keturunan kayak gitu, itu ngaruh nggak ya Mbak? Keturunan memang berpengaruh, memang ada genetik, cuma genetik itu bisa diubah atau dimodifikasi dengan perilaku gaya hidup gitu, Mbak. Nggak harus yang maksudnya menetap, misalkan ayah ibu saya hipertensi, saya bakal hipertensi, enggak, karena bisa dipengaruhi dengan gaya hidup. Jika kita udah tahu nih ada faktor resikonya, kita ada keturunan hipertensi, jadi kita sebisa mungkin menjaga gaya hidup kita untuk menghindari terjadinya hipertensi tersebut, karena juga hipertensi resiko-resikonya juga sangat banyak dan mengancam jiwa juga gitu. Oke, baik, baik Mbak. Ini ada yang bertanya, saya coba tanyakan dulu kali ya Mbak ya di kolom Ya, komentar. Boleh ya Mbak? Ini baik, dari mangga Kak Teteh. Febrian. Ya, Kak, saya sebelum hamil kedua tidak pernah ada riwayat hipertensi. Tapi semenjak mau melahirkan, pada saat pembukaan sampai sekarang, anak usia 6 bulan, kenapa masih tinggi ya tensi saya? Karena faktor apa ya? Gitu, Mbak. Oh, baik. Uh, Ibu Febriani ya. Jadi kehamilan kedua tidak ada dari pertama kedua berarti tidak ada riwayat hipertensi. Kemudian ini berarti saat akan lahiran anak ketiga berarti ya sampai sekarang tensinya masih tinggi. Nah, bisa juga sih memang apa namanya, karena lifestyle tetap, karena mungkin dengan bertambahnya anak biasa juga asupan kita kan juga tetap banyak ya. Nah, karena apalagi ibu juga menyusui bayi, sehingga asupan makanannya kan tetap tetap harus dipenuhi, dan kebanyakan ibu yang menyusui itu sering lapar sehingga kurang mengontrol terhadap makanan yang dimakan. Nah, sebetulnya untuk tekanan darah itu juga lifestyle itu apa? Asupan yang dimakan, asupan yang masuk ke tubuh kita yang paling banyak berpengaruh terhadap lifestyle kita. Barangkali Ibu Febriani bisa bangga bisa dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalkan puskesmas, atau sambil misalkan untuk lifestyle dikurangin makan makanan yang asin, kemudian jika BB-nya masih berlebih, coba untuk diet, untuk menurunkan berat badan, kemudian juga mengurangi makanan yang mengandung natrium atau garam seperti itu. Tapi tetap kalau misalkan sekarang tinggi mah wajib ya Bu Febriani ke fasilitas kesehatan yang terdekat, misalkan di puskesmas, nanti berarti harus mendapatkan terapi gitu. Untuk terapinya nanti diresepkan. Jadi kalau untuk hipertensi kita jangan asal, maksudnya mengobati sendiri ya, beda dengan ketika kita sakit batuk pilek. Kalau batuk pilek mah bisa mengobati sendiri, beli obat di apotek terdekat bisa. Kalau untuk hipertensi
kita perlu pemeriksaan yang lain-lain, mangga bisa ke dokter di fasilitas kesehatan yang terdekat. Nanti untuk dosis, kemudian apalagi sedang menyusui, yang obat-obat yang tepat untuk menyusui, maka harus disarankan oleh dokter gitu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih ya Mbak Afi. Tuh Mbak Febriani, semoga terjawab Baik. ya. Ya, Ada semoga pertanyaan terjawab ya. terjawab kok, aku mengerti ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai minum apa ya. Nah, kita akan bahas sekarang nih Mbak ya. Kita akan bahas mengenai obat-obatan nih Mbak. Kira-kira yang harus kita konsumsi apa ya untuk mengurangi risiko hipertensi itu nih Mbak. Untuk obat-obat hipertensi sendiri nih, ini ya, tapi tentunya tetap ya yang tadi seperti yang saya katakan di awal, untuk pengobatan kita tetap harus berkonsultasi dengan dokter untuk hipertensi. Dalam keadaan hamil atau tidak hamil pun bahkan harus tetap berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Untuk obat-obatan hipertensi yang digunakan pada kehamilan, kebanyakannya itu bisa menggunakan labetalol, metildopa, sama nifedipin. Nah, kalau untuk di Indonesia yang sering digunakan yaitu metildopa. Kenapa? Metildopa juga masuk di formularium nasional untuk pasien yang BPJS ya. Nah, sehingga lebih sering digunakan metildopa untuk ibu hamil dan ibu menyusui juga gitu. Baik, metildopa. Berarti kalau yang metildopa itu bisa ditemukan harus dengan resep dokter atau bisa di apotek-apotek terdekat gitu? Ya, harus dengan resep dokter, Teteh. Karena ya baiknya gini, kalau untuk memang punya riwayat hipertensi yang menetap gitu, memang idealnya kita sebulan sekali kontrol ke dokter untuk diperiksa apakah dengan obat tersebut dengan dosis sekian, obat tersebut bisa menurunkan tekanan darah sehingga maintenance ke tekanan darah normal atau tidak. Kalau misalkan nanti masih tidak, ya mungkin dokter akan memberikan kombinasi ataupun mengadjust dosis, menaikkan dosis gitu. Atau kalau misalkan ternyata dengan obat tersebut kadang pasiennya sudah turun drastis sehingga efeknya kadang liang ya kalau tekanan darah terlalu rendah juga ya. Nah, bisa kadang diturunkan untuk obatnya gitu. Jadi tetap harus berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat. Baik, terima kasih Mbak Afi. Itu Mbak Febriani mungkin terjawab ya harus Hmm. makan obat apa. Biasanya metildopa dan juga katanya mungkin ada pertanyaan tambahan. Saat ini Mbak Febriani hanya minum obat Dopamed 250 satu kali sehari. Nah, kira-kira Mbak kalau misalnya itu sudah cukup atau Oh, seperti apa? iya, Dopamed itu merek dagangnya ya, Bu Febriani ya. Isinya ya itu yang saya sebutkan tadi, metildopa. Memang untuk yang ada di pasaran, metildopa itu dosisnya 250 miligram. Nah, untuk dosis aturan pakai yang sering diresepkan oleh dokter itu 3 kali 250. Nah, barangkali mangga bisa dikonsultasikan kembali ke dokter yang merawat sebelumnya, karena tekanan darahnya masih menetap ya, gitu, masih tinggi gitu. Barangkali perlu adjust dosis untuk dinaikkan seperti itu. Nah, tetap tapi harus berkonsultasi dengan dokter, jangan jangan menaikkan sendiri. Tapi kalau memang sebelumnya dari dokternya memang 1 kali 250 miligram ya, gitu. Jadi tetap harus dikonsultasikan kembali ke dokter yang merawat sebelumnya, gitu. Baik, terima kasih Mbak Afi. By the way, buat yang tunainas nih yang mau nanya juga boleh ya, kayak Mbak Febriani tadi. Boleh langsung aja di kolom komentar, nanti Rasna bakal bacain, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, tanya jawab sama Mbak Afi. Dan nextnya mungkin ya Rasna pengen nanya nih Mbak, mengenai obat metildopa ini yang sudah nasional mungkin biasa di Indonesia, itu ada efek sampingnya nggak sih Mbak? Oh, jadi kalau untuk obat itu kayak buah sing malakama ya, jadi
memang bisa menyembuhkan juga iya, kemudian efek samping juga ada. Namun untuk efek samping itu tidak semua orang yang mengkonsumsi obat mendapatkan atau mengalami efek samping tersebut. Nah, hanya beberapa tergantung dari fisiologi atau keadaan pasien gitu. Untuk metildopa sendiri, efek samping yang sering terjadi itu yaitu sedasi atau mengantuk, kemudian mulut terasa kering, kemudian postural hipertensi itu mengalami kenaikan ketika kita ada perubahan posisi antara duduk, dan berdiri gitu. Kemudian ada beberapa kejadian juga autoimun tapi jarang sih gitu. Dan memang presentasinya juga tidak begitu banyak sih untuk efek samping dari metildopa ini. Baik, baik Mbak. Untuk metildopa ini di seluruh ini ya, kayak misalnya 1 bulan metildopa, 2 bulan metildopa lagi atau berbeda-beda Mbak? Nah itu nanti tergantung dari dokter yang memeriksa apakah memang masih harus tetap diberikan di 1 bulan pertama atau lanjut ke bulan kedua atau misalkan nanti obatnya bisa diganti juga gitu. Kalau misalkan memang sudah atau kalau misalkan memang dengan metildopa tidak mendapatkan respon terapi yang dicapai, untuk tekanan darahnya masih tetap tinggi, bisa jadi juga dikombinasi atau diganti ke obat yang lainnya. Itu sih. Baik-baik, mengerti Mbak Afi. Itu Nenes itu dari Mbak Afi tadi udah banyak banget yang ngasih tahu. Jadi hati-hati hipertensi karena memang gaya ya Mbak, gaya lagi, gaya hidup maksudnya ya. Asupan-asupan termasuk ibu hamil dan menyusui. Kalau ibu menyusui sama Mbak, metildopa juga. Iya, sama metildopa juga yang karena kan untuk obat-obat menyusui, obat-obat yang digunakan oleh ibu menyusui itu ada sebagian obat yang dikeluarkan oleh ASI gitu, lewat ASI. Nah, ASI kan terminum oleh bayi gitu. Nah, yang masih masuk kategori aman memang obat metildopa gitu. Baik. Kalau untuk orang biasa beda lagi ya Mbak? Apa masih sama? Metildopa is the best. Pilihannya untuk first choice-nya kalau untuk di terapi memang masih metildopa untuk si ibu menyusui ya. Kalau untuk yang orang biasa tanpa menyusui itu biasanya diuretik dulu. Diuretik yaitu hidroklorotiasid, spironolakton seperti itu. Nanti jika tidak berespon lanjut ke tingkat bawahnya. Terima kasih Mbak Afi. Jelas banget ya tadi Tentu Nenes tuh penjelasan dari Mbak Afi. Dan by the way ada yang mau nanya lagi nggak nih Tentu Nenes mengenai obat-obatan hipertensi terhadap ibu hamil dan menyusui ini Tentu Nenes. Kalau misalnya tidak ada mungkin Resna mau minta closing statement mungkin ya dari Mbak Afi mengenai tema kita hari ini, mengenal obat-obatan hipertensi terhadap ibu hamil dan menyusui. Mungkin barangkali ada pesan-pesan mungkin ya. Jangan pesan nasi goreng tapi ya Mbak, nggak ada. Maunya es doger aja nih, Bandung lagi panas soalnya. Iya, baik banget. Iya, untuk pesan-pesannya gini, ibu-ibu ya yang mungkin barangkali di sini ada yang ingin program hamil juga ya untuk mencegah hipertensi ketika hamil itu tetap untuk lifestyle, jadi asupan nutrisinya dijaga, jangan berlebih, terutama makanan-makanan junk food, terus kemudian makanan yang tinggi natrium gitu, kemudian juga rajin olahraga sehingga ketika nanti kita awal hamil itu berat badan ideal gitu. Pasti ketika hamil nanti berat badannya kan akan meningkat juga gitu. Nah itu di situ juga banyak sekali resiko-resiko untuk terjadi ke hipertensi gitu. Baik, memang Ya. pencegahan ya Mbak, lebih baik mencegah Pencegahan itu, ya betul. Apalagi kalau misalkan kehamilan pertama sudah ada riwayat hipertensi, itu harus sangat hati-hati bila memungkinkan untuk
konsultasi ke dokter sebelum program hamil itu justru lebih baik untuk mencegahnya. Wah, keren banget Mbak Afi penjelasannya. Terima kasih banyak ya. Ya, Untuk sore hari ini, sama-sama. tanggal 18 Januari, seru banget bahasannya mengenai obat-obatan hipertensi ya, Tentunainers. Seru banget Mbak Afi, semoga sehat-sehat selalu ya. Tadi juga udah ada yang konsultasi. Nanti Tentunainers kita akan ngobrol lagi bareng teman-teman dari Promkes RSAS Bandung di next session berarti ya, sikat di hari Rabu depan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Afi sudah gabung di Sama-sama, sini. Teteh. Sehat ya Mbak Afi. Dadah. Sama-sama sehat selalu semuanya. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Tadi start case. Resna coba dulu. Oke, baik. Itu tentu Nairas kita udah ngobrol-ngobrol bareng Mbak Afi tadi ya. Apoteker Afi Admikawati, Magister Farmasi Klinik tentu Nairas mengenai obat-obatan hipertensi terhadap ibu hamil dan menyusui. Intinya, tadi itu kita bahas mengenai risiko dari hipertensi ini banyak banget ya tentu Nairas. Faktor dari ini juga bisa jadi nanti penyakitnya kardiovaskular, jantung, pembuluh darah, bahkan stroke dan ginjal juga bisa jadi gitu tentu Indonesia. Makanya tadi ingat kata Mbak Afi, sebelum hamil atau misalnya sebelum program juga kita harus punya gaya hidup yang sehat. Sebenarnya kalau misalnya ngobrolin gaya hidup sih, setiap harinya juga kita harus punya gaya hidup yang sehat ya, agar nantinya berat badan kita juga bisa terjaga dan nanti hipertensi tidak akan terjadi gitu tentu Nenes. So, tadi sih intinya lebih baik mencegah daripada mengobati ya tentu Nenes. Dan kalau misalnya obat-obatan biasanya yang udah nasional banyak di Indonesia itu pakai metildopa. Tapi ingat, pesan dari Mbak Afi adalah kita juga harus mengkonsultasikan mengenai dosis dan juga pemakaian, harus misalnya 1 kali 1 hari atau 3 hari 3 hari sekali, 3 kali 1 hari maksud Resna ya. Kayak gitu, jadi harus tetap dikonsultasikan dan juga harus dicek hipertensinya 1 bulan sekali. Begitu tentu Nenes untuk sikat seputar informasi kesehatan di hari Rabu 18 Januari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton, semoga bermanfaat dan nanti Resna bakal save sih live ini ya, biar kamu juga bisa ngedengerin ulang penjelasan dari Mbak Afi. So, see you next week di Sikat minggu depan tentunya. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.